bisa nggak sih pemerintah Indonesia itu niru atau menerapkan sistem pendidikan Finlandia? Kita berkiblat kepada Finlandia, kita pakai sistem yang sama. Tapi apakah hasilnya juga sama? Ternyata tidak. Tapi kita pernah lihat yang SMP aja nggak bisa baca. Pas UN dihapus 2021, di 2024 tuh muncul case kampus nggak mau menerima pelajar Indonesia. Dan bisa kita lihat skor PISA kita semakin turun, kemampuan anak-anak kita semakin turun, kognitif dan knowledge-nya bukannya membaik malah semakin memburuk. Guru-guru dibebankan masalah administrasi yang sangat memberatkan tanpa diberi ruang untuk berkembang dan lebih sejahtera. Masalah guru honorer semakin memburuk dan ini udah bertahun-tahun terjadi. Gara-gara di Malaysia nih, saya tuh dulu tuh awalnya kiblatnya itu ngelihat pendidikan, ngomper ke pendidikan kita tuh ke Finlandia. Jauh banget ya. Ya Allah, jauh-jauh ya Indonesia ini. Apa dibanding ke Eropa, ke Australia. Ini loh tetangganya aja. Malaysia itu salah satu yang terbaik di Asia juga. Nah, kita dikelilingi itu, kalau misalkan kita mesti dibanding lihat sana sedikit doang, sebenarnya kita bisa memperbaiki, tapi kan tidak. Halo semuanya, saya Ria Oktorina. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan bersemangat untuk membahas hal-hal penting yang membawa inspirasi dan kemajuan bagi bangsa kita. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas topik yang cukup mendalam, yaitu bagaimana kita bisa mengambil pelajaran dari sistem pendidikan di negara-negara tetangga, khususnya Malaysia, untuk membantu meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Penting untuk diingat, bahasan ini bukanlah perbandingan yang bertujuan untuk mencari siapa yang lebih baik atau lebih buruk, namun semata-mata untuk melihat hal-hal positif yang bisa kita contoh agar bangsa kita semakin maju. Terakhir kita pakai kurikulum Merdeka, itu berdasarkan sistem pendidikan dari Finland. Yang nggak ada ujian, nggak ada ranking, nggak ada namanya nggak naik kelas, tapi kita pernah lihat yang SMP aja nggak bisa baca. Pas UN dihapus 2021, di 2024 tuh muncul case kampus nggak mau menerima pelajar Indonesia. Kampus luar udah ngeliat gitu, kita udah aneh dong. Ditambah orang-orang kita, netizen, itu di brainwash sama culture yang males belajar sebenarnya. Kalau kalian lihat TikTok gue, dulu viewsnya tuh gede-gede, gue edukasi. Sekarang udah susah lah untuk reach orang yang mau belajar. Gue sih tetap upload. Walaupun gue udah uninstall TikTok karena udah toxic banget di sana. Nah di Indo mendingan joki atau nyontek atau bayar gurunya bahkan. Jadi pendidikan itu poin 2 kalau Pak Prabowo mau bikin Indonesia maju. Sebenarnya sistem pendidikan ini bukan sesuatu yang benar-benar baru di dunia ini ya. Banyak sekali negara-negara maju yang menerapkan hal yang serupa, terutama Finlandia, negara yang selalu disebut sebagai negara dengan sistem pendidikan terbaik di dunia. Ya di Finlandia itu nggak ada yang namanya tinggal kelas, nggak ada yang namanya ranking, nggak ada basis tes, masuknya via zonasi. Apapun yang kalian lihat di Indonesia ini udah diterapkan di Finlandia sebelumnya. Hasilnya, wah berhasil banget. Anak-anak di situ pintar-pintar, cerdas-cerdas, dan sangat fungsional gitu. Kita berkiblat kepada Finlandia, kita pakai sistem yang sama. Tapi apakah hasilnya juga sama? Ternyata tidak, bertolak belakang gitu. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena ketika kita mengadopsi sistem Finlandia ini, kita mengadopsi outputnya, bentuknya, aturannya. Tapi kita lupa untuk mengadopsi fasilitasnya, kesiapannya, dan bekalnya gitu. Kenapa Finlandia bisa menerapkan sistem seperti itu dan berhasil? Ya, fasilitas yang gue bilang tadi, keadaan yang gue bilang tadi. Di sana kesejahteraan udah merata nih. Terus fasilitas sekolah udah luar biasa. Terus di semua daerah itu hampir semua sekolah kualitasnya sama. Terus kualitas gurunya juga bagus semua. Karena minimal untuk jadi guru di Finlandia harus S2 dengan penghasilan yang top. Dan di masyarakat Finlandia, responsibility atas pendidikan itu juga udah terbangun di level keluarga gitu. Jadi ya keadaannya itu sangat berbeda dengan Indonesia. Nah lu bayangin, lu kayak mau install FIFA 2025 dan mau main di PC, tapi PC yang lu punya masih Intel Celeron gitu loh, yang nggak akan bisa FIFA itu main. Nah inilah yang terjadi, dan akhirnya ini memberikan dampak yang sangat destruktif untuk para pelajar kita gitu. Dan bisa kita lihat skor PISA kita semakin turun, kemampuan anak-anak kita semakin turun, kognitif dan knowledge-nya bukannya membaik malah semakin memburuk. Guru-guru dibebankan masalah administrasi yang sangat memberatkan tanpa diberi ruang untuk berkembang dan lebih sejahtera. Masalah guru honorer semakin memburuk dan ini udah bertahun-tahun terjadi. Kalau bicara pendidikan, jangan contohin Finland, jangan contohin Singapura. Mereka penduduknya 5 juta, income per kapitanya 70.000. Jadi kalau bicara pendidikan di sana mau merdeka, silakan. Karena mau bicara kimia ada labnya, mau bicara fisika ada labnya, mau olahraga ada lapangan olahraganya, mau apa ada semuanya. Di Amerika, di Singapura, di Finland apalagi. Kurikulum merdeka
Apa merdeka? Tidak merdeka aja tidak belajar, apalagi merdeka. Kenapa pemerintah Indonesia nggak menerapkan sistem pendidikan Finlandia aja yang udah terbukti bagus? Finlandia adalah negara dengan sistem pendidikan nomor 1 di dunia. Tapi kebanyakan yang membuat orang terkesan dan dibahas terus-menerus adalah jam sekolahnya yang pendek dan tidak adanya PR. Padahal ada banyak faktor yang membuat sistem pendidikan di Finlandia bisa jadi yang terbaik di dunia. Menurutku, di sini ada satu hal yang bisa kita highlight, yaitu guru. Guru yang berkualitas dengan gaji yang tinggi. Serta diberikannya kebebasan para guru untuk menerapkan metode mengajar yang sesuai dengan muridnya masing-masing. Jadi, guru-guru di sana itu nggak terlalu terkekang dengan kurikulum. Karena di sana itu, kurikulumnya yang menyesuaikan dengan murid, bukan murid yang disesuaikan dengan kurikulum. Kira-kira menurut kalian, bisa nggak sih pemerintah Indonesia itu niru atau menerapkan sistem pendidikan Finlandia? Awalnya ya, kita itu gara-gara di Malaysia nih, saya tuh dulu tuh awalnya kiblatnya itu ngelihat pendidikan, ngomper ke pendidikan kita tuh ke Finlandia. Jauh banget ya. Terus habis itu ke Australia, kayak gitu, yang negara-negara yang sebenarnya nggak apple to apple gitu sama Indonesia. Budayanya aja udah beda, kayak gitu. Terus pendapatan masyarakatnya juga udah beda, kayak gitu. Jadi kayak nggak apple to apple gitu kan. Nah, sejak saya kuliah di sana tuh saya, ya Allah jauh-jauh ya Indonesia ini studi banding kan ke Eropa, ke Australia. Ini loh tetangganya aja kayak gitu. Tapi Kak bagusnya sekarang ini FKIP itu mereka ini pertukarannya ke Malaysia. Mereka ke yang sekarang ini. Jadi kayaknya mereka sudah mulai mulai menyadari gitu. Kalau sebenarnya nggak usah jauh-jauh deh mengcompare pendidikan kita gitu. Menurut Pak Duru, memang pendidikan Indonesia kalah dengan luar negeri. Ya kalah lah. Cepat banget dijawab. Kalah lah. Kalau saya pernah mengeluarkan sebuah statement bahwa pendidikan di Indonesia jelek itu bukan jangan-jangan, itu disengaja jelek. Hah? Disengaja jelek. Kalau misalkan kita mau secara logika paling sederhana gitu ya. Kan Indonesia itu negara yang sistem pendidikannya salah satu yang terburuk di dunia, versi PISA. Tetapi kita dikelilingi oleh negara-negara dengan sistem pendidikan terbaik di dunia. Singapura itu 10 besar terbaik di dunia. Australia 10 besar terbaik di dunia. New Zealand terbaik di 10 yang kelilingin kita kelilingin kita. Malaysia itu salah satu yang terbaik di Asia juga. Nah, kita dikelilingi itu, kalau misalkan kita mau studi banding lihat ke sana sedikit doang, sebenarnya kita bisa memperbaiki, tapi kan tidak. Terus kenapa? Ya ada kemungkinan nih, kalau misalkan kondisinya seperti itu, kita terpaksa berburuk sangka, jangan-jangan pendidikan kita jelek itu adalah karena disengaja. Oleh misalkan. Kan gini, kalau misalkan negara Jepang itu mau mobilnya laku di Indonesia, maka dia harus membuat orang Indonesia tidak bisa bikin mobil. Biar seperti itu, maka pendidikan dirusak agar orang Indonesia tidak bisa bikin mobil, tidak bisa menyaingi mereka. Anggaplah mungkin skenario konspirasinya seperti itu. Supaya kita bisa tetap korupsi, supaya kita tetap bisa bego. Iya. Terkait pendidikan Indonesia yang seringkali dibandingkan dengan sistem pendidikan dari negara-negara lain. Malaysia misalnya, negara tetangga yang cukup dekat secara geografis, memiliki banyak kesamaan dalam hal budaya, adat istiadat, dan juga komposisi masyarakat. Namun, mereka mampu membangun sistem pendidikan yang diakui di tingkat internasional dan dianggap sangat berhasil. Ini memberikan gambaran bahwa mungkin ada pendekatan atau pola yang bisa kita pelajari dari mereka, mengingat adanya kemiripan dalam latar belakang sosial budaya yang dapat mempermudah penerapannya. Salah satu hal yang sering saya pertanyakan adalah keputusan Indonesia dalam mencontoh sistem pendidikan dari negara-negara yang memiliki latar belakang dan budaya yang sangat berbeda, seperti Finlandia. Di satu sisi, Finlandia memang dikenal sebagai salah satu negara dengan kualitas pendidikan yang unggul di dunia, dan penerapan sistem pendidikannya menunjukkan hasil yang signifikan di negara tersebut. Namun, ada perbedaan mendasar antara Finlandia dan Indonesia, mulai dari sistem sosial, kesejahteraan masyarakat, hingga kesiapan infrastruktur pendidikan yang berbeda. Pendidikan di Finlandia, misalnya, sangat ditunjang oleh fasilitas yang lengkap dan distribusi kualitas yang merata di seluruh sekolah. Sementara di Indonesia, akses ke fasilitas pendidikan yang memadai masih menjadi tantangan besar, terutama di daerah-daerah terpencil. Sehingga, jika kita ingin mengadopsi sistem Finlandia, kita tidak hanya perlu mengadopsi cara pengajarannya, namun juga menyiapkan infrastruktur dan memastikan kesejahteraan tenaga pendidik. Ini adalah tantangan besar yang perlu dipertimbangkan secara matang.
Bayangkan jika kita mencoba menginstal sebuah permainan modern di perangkat dengan spesifikasi yang belum memadai, tentu hasilnya tidak akan maksimal. Inilah analogi yang seringkali saya gunakan untuk menggambarkan tantangan besar ketika kita mencoba menerapkan sistem pendidikan asing tanpa kesiapan yang sesuai. Berbeda halnya jika kita menengok sistem pendidikan di Malaysia. Di sana, kurikulum disusun dengan target yang jelas, dan revisi atau pembaruan kurikulum dilakukan setiap 10 tahun secara bertahap, tanpa harus merombak seluruh sistem secara tiba-tiba. Ini memberikan kestabilan yang sangat penting dalam dunia pendidikan, karena setiap perubahan besar seringkali membutuhkan waktu untuk beradaptasi. Malaysia juga telah memastikan bahwa sistem pendidikannya terbebas dari intervensi politik, yang menjadikannya lebih terfokus pada tujuan jangka panjang daripada kepentingan sesaat. Hal ini penting untuk dipelajari oleh kita di Indonesia, di mana perubahan kurikulum sering terjadi. Namun dampaknya belum sepenuhnya terlihat karena implementasinya tidak memiliki waktu yang cukup untuk memberikan hasil yang diinginkan. Melihat ini, saya rasa sangat wajar jika kita belajar dari Malaysia, bukan untuk meniru secara mentah, melainkan untuk menyesuaikan dengan kondisi yang ada di negara kita. Mengambil hal-hal baik dari sistem mereka dapat memberikan kita inspirasi untuk memperbaiki sektor pendidikan kita secara lebih relevan dan terukur. Ada ungkapan bahwa guru terbaik adalah pengalaman. Dan pengalaman dari negara tetangga bisa menjadi pelajaran berharga yang tidak perlu kita cari terlalu jauh. Sistem pendidikan di Malaysia juga mengajarkan tanggung jawab belajar mandiri bagi siswa sejak dini, salah satunya dengan cara tidak selalu mengingatkan siswa untuk mengerjakan tugas rumah. Ini memberi anak-anak kesempatan untuk belajar mengelola diri dan bertanggung jawab atas pendidikan mereka sendiri, yang tentunya dapat menjadi pelajaran bagi kita tentang pentingnya kemandirian dan disiplin sejak usia dini. Di sini, tentu saja tidak serta-merta kita harus mengadopsi semua metode yang sama. Namun kita dapat mengambil inti dari pendekatan ini untuk mendidik generasi yang lebih mandiri dan terampil dalam mengatur waktunya. Penekanan pada budaya literasi dan keterampilan analitis juga menjadi keunggulan dari sistem pendidikan Malaysia. Siswa-siswa di sana, meskipun mungkin lebih pasif dalam kelas, memiliki kemampuan literasi yang sangat baik. Hal ini terlihat dari kemampuan mereka menulis laporan dan menganalisis informasi secara runtut. Hal ini menjadi refleksi bagi kita. Bagaimana budaya literasi dan berpikir analitis bisa menjadi pilar dalam pendidikan yang perlu kita kembangkan di sekolah-sekolah di Indonesia. Satu lagi pelajaran yang bisa kita ambil adalah bahwa Malaysia tampaknya telah memilih fokus untuk meningkatkan pendidikan di semua level secara bertahap, sehingga menghasilkan sistem yang stabil dan tidak mudah terpengaruh oleh perubahan politik. Poin penting yang bisa kita ambil dari sini adalah bagaimana kita perlu merancang pendidikan yang berkelanjutan, bukan hanya sekadar memperbaiki satu aspek dalam jangka pendek. Sebab pendidikan yang baik adalah fondasi untuk kemajuan bangsa, dan ini adalah investasi jangka panjang yang hasilnya akan terlihat dalam beberapa dekade mendatang. Demikian ulasan saya hari ini. Semoga pembahasan ini memberikan wawasan baru bagi kita tentang pentingnya melihat pendidikan sebagai salah satu kunci kemajuan bangsa. Saya, Ria Oktorina, tidak bermaksud untuk mengkritik atau membandingkan secara langsung, melainkan mengajak kita semua belajar dari pengalaman negara lain yang memiliki latar belakang serupa. Harapan saya, kita tidak perlu terpecah atau bertengkar soal ini, melainkan lebih kepada memetik pelajaran dari sisi baiknya. Bukan untuk membandingkan mana yang salah atau benar, namun agar kita sama-sama dapat bergerak maju demi kemajuan pendidikan di negara kita tercinta, Indonesia. Sampai bertemu di video berikutnya. Semoga kita semua diberi kemudahan dalam segala aktivitas. Terima kasih, dan tetap semangat. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite.